Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Revan Dolan Kandang. Kali ini saya sudah berada di Purworejo, Jawa Tengah. Tentunya yang sudah tidak asing lagi yaitu Berkah Setia Farm Purworejo, Jawa Tengah. Kami ucapkan terima kasih pada Mas Hermawan yang telah mengizinkan kami untuk dolan ke sini meliput sapi-sapi jumbo yang ada di sini. Bagi teman-teman jangan lupa subscribe channel Setia Farm dan juga tentunya Revan Dolan Kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Salam sejahtera, salam bahagia dan salam sehat untuk kita semuanya. Selamat datang di kandang kami Berkah Setia Farm Purworejo. Di kali kesempatan ini kita akan bincang-bincang sharing ya Mas ya. Tentang apa Mas? Tentang tips memilih hewan kurban yang sehat, yang tentunya sesuai dengan keinginan calon kurban, Mas. Oke, siap. Pemilihan hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat gitu ya Mas ya. Caranya gimana? Ya ini sharing ya teman-teman semua, artinya bukan berarti apa yang saya ucapkan itu selalu benar, tidak. Jadi mungkin nanti mohon dikoreksi kalau benar itu miliknya, kalau salah pasti dari saya gitu. Yang pertama yang sesuai syariat dulu, artinya hewan kurban itu yang sudah layak, yang sudah siap dipotong itu yang seperti apa sih? Yang pertama adalah dianjurkan jantan, bukan betina tidak boleh, bukan itu, tapi dianjurkan yang jantan dulu gitu. Lalu umurnya sudah memenuhi syarat. Nah mohon maaf kalau di lingkungan kami ini Mas Revan, Mas sapi lemu di lingkungan kami itu tolak ukurnya menggunakan gigi Mas. Jadi lebih secara khususnya umur berapa tahun mungkin berbeda-beda pendapat ya Mas ya. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, tapi kalau di lingkungan kami itu menggunakan patokan poel. Nah, kalau sapi sudah poel itu biasanya umurnya berapa tahun gitu. Mulai dari 18 sampai 24 bulan biasanya sapi sudah menginjak sudah lepas gigi susunya sudah lepas. Berarti anggaplah yang pertama sapinya kalau bisa jantan sudah poel atau sesuai dengan umurnya. Yang ketiga utuh Mas. Utuh itu di situ lengkap, tidak cacat. Dari fisiknya, hidung, telinga, mata, tanduk, kelamin, kaki, ekor dan lain sebagainya itu utuh. Tidak ada yang hilang sebagian atau separuh daripada keasliannya gitu. Lalu apalagi sih? Sehat pasti. Sapi diberikan pakan yang sesuai dengan fitrahnya, rumput, bukan nasi padang ya Mas. Ya rumput, sapi makannya rumput, terus mungkin ada tambahan sedikit comboran berupa protein, apa dedak, ampas, konsentrat dan lain sebagainya lah, teman-teman sudah pada tahu. Lalu itu tadi sesuai syariat. Yang pertanyaan gimana tadi Mas? Cara memilih sapi kurban? Yang sehat. Yang sehat. Lalu kalau yang sehat, nah ini sehat itu kan definisinya sangat luas ya Mas ya. Sehat dalam arti apa gitu. Kalau sapi sehat menurut saya dan apa yang saya lakukan di kandang itu ya yang masih mau makan, yang masih mau hidup gitu. Jadi makan masih rutin setiap pagi sore atau setiap sore saja atau setiap pagi saja tergantung si pemiliknya. Terus hidup, artinya hidup itu sapinya kok tidak satu hari hidup, satu hari sakit, satu hari sakit, satu hari hidup, enggak gitu. Artinya memang benar-benar sapi ini sehat. Sehatnya dilihat dari mata kita bisa lah, jalannya tidak pincang gitu. Terus matanya tidak ada, mohon maaf, kotorannya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Itu syarat yang memang harus kita penuhi atau harus ada di dalam pemilihan hewan kurban. Ada pertanyaan lagi mungkin Mas nih? Syarat sesuai budget ini kan. Kan ada yang Mas. Ini kalau kurban yang jumbo terus nanti pahalanya banyak gitu gimana? Oke, sebenarnya ngomong-ngomong pahala nanti jadi kiai saya. Apakah
berkurban dengan budget sapi 100 juta 1 ton up dengan sapi budget 20 juta bobot 300 kilo, pahalanya besar yang 1 ton up, Mas? Kan menurut saya enggak sih. Semua itu tergantung niat dan kemampuan. Jadi yang diukur itu rasa ikhlasnya, Mas. Berkurban, kurban lillah gitu ya. Bukan kok kita adu gengsi, adu pamer, gede-gedean sapi, gede-gedean uang gitu. Enggak, malah nanti di situ bisa mengurangi rasa ikhlas kita dan ujung-ujungnya kita malah ria, Mas, pamer dalam hal kalau kita itu mampu. Nah, itu menurut saya tidak dianjurkan dan malah keliru. Artinya ya ketika kita sudah niat berkurban, kita tengok di belakang, kita sudah mampu belum, karena syarat kurban sendiri adalah mampu, Mas. Gitu mungkin, Mas, ya. Ada lagi, Mas? Kalau dari Setia Farm sendiri ada paket-paket apa, Mas? Ada, Mas. Ya, paketan di Setia Farm pasti untuk standar kurban jamaah atau iuran biasanya kita alternatifnya ada 2 opsi ya. 3 ding, sapi Bali, sapi Madura, sapi kacang. Sapi kacang itu sapi pegonan gitu, Mas. Sapi pegonan itu bahasa sini ya kopioran lah. Kopioran itu rambon campuran. Nah, itu budgetnya biasanya yang paling laku, mohon maaf, yang paling banyak diminati itu dengan budget 20 sampai 25 juta. Itu yang paling banyak dominasi di kandang kami dan mungkin di teman-teman semuanya lah. Lalu itu untuk kelas ekonomis ya. Untuk kelas sedang biasanya person atau individu dari keluarga gitu. Satu keluarga kurban itu di atas harga 30 biasanya. Biasanya, Mas, tadi tidak semua. Cuma umumnya kebanyakan di kandang kami seperti itu di atas 30. Lalu di sebelah kanan saya ini mulai dari 700 up sampai 12 kuintal ada. Di situ biasanya juga kurban pribadi, Mas. Bukan dari iuran jamaah atau bukan dari arisan juga bukan, melainkan memang keluarga lah. Keluarga atau mungkin satu instansi gitu, nanti berupa ya sejajarnya gitulah. Saya kurang paham juga. Itu untuk kelas-kelasnya kurban di Setia Farm. Dan untuk bobotnya kita start from mulai dari bobot 300 sampai 1200 insya Allah ada di kandang kami gitu. Untuk jenis-jenis sapinya apa aja ini, Mas? Pemesannya gimana, Mas? Ya, Mungkin ya untuk jenisnya dulu, Mas. Jenisnya Bali, Madura, Simental, Limosin, Ongol ya, masih ada 5 yang saat ini hari ini tersedia. Untuk cara pemesanannya memang kita mendahulukan, bukan pilih kasih ya, mendahulukan dan memprioritaskan yang hadir di kandang. Jadi yang hadir di kandang akan kita layani lebih awal daripada yang by phone atau lewat WhatsApp gitu. Ya alangkah baik-baiknya ketika kita memang mau berniat kurban, menurut saya harus melihat barang secara langsung. Jadi adanya saya penjual, adanya pembeli dari pihak Bapak Ibu sekalian, adanya barang yaitu sapi sendiri, adanya saksi mungkin dari pihak Ibu ada, dari pihak saya ada gitu. Ya, itu sah. Tapi bila mana memang jaraknya cukup jauh, misal kok tinggalnya di Brebes atau tinggalnya di mana itu Purwokerto gitu dan mempunyai pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, kita bisa memberikan alternatif melalui virtual, Mas. Jadi tetap sama akadnya, cuma nanti kita yang tadinya bisa melihat sapi, kita lihatnya di dalam video call WhatsApp mungkin ya. Nanti ada saksi juga di kandang kami, ada saksi dari pihak sana. Sapi yang diinginkan jenis apa kita sediakan, kita keluarkan, terus bobotnya berapa, kita sesuaikan dengan budget juga. Cek fisik pasti kelengkapan daripada sapi itu sendiri, apakah utuh, apakah cacat. Nah, itu nanti jadi penentu bahwa sapi ini layak kurban gitu. Lalu kalau sudah ketemu dengan sapinya cocok, baru bisa DP. DP kita tidak memikat, artinya berapapun yang ada di dalam sohibul kurban atau customer sendiri kita terima. Misal adanya 100.000 pun nggak masalah, kita minimal 100.000 DP. Dan pelunasan kapan? Ketika barang sudah, mohon maaf, ketika sapi sudah diterima di lokasi Bapak Ibu panjenengan semuanya gitu, Mas. Oke, lagi Mas, ini bocoran untuk bulan kurban ini nanti artis siapa Mas yang mendampingi Setia Farm nih? Ya, Masih Irfan Hakim atau ada yang baru nih? ya doanya aja semoga tambah banyak, Mas gitu. Amin, amin. Karena memang data sementara itu dari kandang kami untuk tahun ini kita ada kenaikan yang cukup luar biasa sekali untuk permintaan sapi kurban. Nah, kita kewalahannya di penyediaannya, maksudnya untuk populasinya saat ini memang kurang dan mungkin sangat terbatas sekali, karena
ya kita masih bernegosiasi dengan alam, kita masih apa ya, meminta agar diberikan yang terbaik lah pastinya, karena di musim ini kita kehadiran tamu istimewa itu Mas, yaitu tamu agung ya, PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah, hadirnya wabah tersebut itu juga menjadi pembelajaran bagi kita, artinya kita suruh apa, lebih bersih lagi, lebih giat lagi untuk perawatan sapinya. Mungkin itu sih Mas, sebenarnya itu bukan satu tantangan yang harus kita takuti, tapi itu semua harus kita, namanya tantangan kan hadapi, monggo saya ditantang saya berani gitu loh Mas. Kita selesaikan dengan damai, kita selesaikan dengan cara yang memang di situ tidak ada kerugian sama sekali, baik untuk kita maupun untuk orang lain. Nah, wabah ini saya yakin untuk apa ya, untuk kebaikan, bukannya ada wabah kok terus kita malah jadi terburuk, enggak. Ini untuk kebaikan kita bersama dan harus kita selesaikan secara damai, menguntungkan secara bersama juga gitu Mas. Satu lagi nih Mas. Siap. Waktu korbanan masih kurang lebih 1 bulanan ya. Ji. Kalau sudah deal, kemudian untuk dia perawatannya nanti gimana dan ongkirnya gimana? Oke Mas Revan ya. Untuk kebijakan dan mungkin ya ini yang didikan kami ya Mas ya. Jadi ketika memang ada customer, user, Bapak Ibu sekalian yang memang memesan sapi, misal ini deal dengan harga 40 misal gitu. Mas, ini deal harga 40, tujuan pengiriman ke Kebumen misal gitu. Harga tersebut per hari ini sudah termasuk biaya pakan, perawatan, kesehatan, dan insya Allah kecacatan juga sampai hari H Mas. Dan yang terakhir ongkir. Jadi harga tersebut ada all in, sudah terima sampai di lokasi hari gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir di kandang kami. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga untuk channel Mas Revan, untuk channel Mas Sapi Lemu pastinya. Support, mungkin apa ya, sedikit pesan untuk teman-teman semua, pokoknya tetap berkegiatan, jangan takut, jangan panik ya. Kalaupun memang ada sebagian ternak dari teman-teman yang mungkin ada mendekati tanda-tanda dari PMK tersebut, silahkan ditangani sebaik mungkin, nggak usah, pokoknya nggak usah panik, nggak usah apa, karena saya yakin semua makhluk itu bakal merasakan yang namanya sakit gitu ya Mas ya. Ya jangan takut. Terus untuk Idul Haji, Idul Kurban kali ini insya Allah tetap mungkin sesuai anjuran dengan pemerintah lah, tetap berjalan dengan mekanisme atau proses yang sesuai dengan arahan dari Ibu Dinas seperti itu. Pokoknya tetap semangat, jangan kendu ya. Saya juga semangat nih, Mas Revan semangat semuanya. Mungkin segitu dulu dari kami, banyak kurangnya saya mohon dalam tutur kata ataupun ucapan yang memang tidak berkenan di hati teman-teman semua mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.